Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid, di majlis ini untuk thalabul ilmi. Niat kita ikhlas mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan yang di situ dia menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti Nabi kita dengan ihsan sampai hari kiamat. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah itu ada aturannya dalam syariat. Apapun jenis ibadahnya, apakah sholat, apakah puasa, apakah zakat, apakah haji, umroh, semuanya ada aturan syar'inya. Tidak boleh seseorang beribadah menurut selera pribadi. Siapa yang ingin mengerjakan sholat, wajib bagi dia tahu tata cara sholat, apa rukun-rukunnya, apa kewajiban-kewajibannya, apa sunnah-sunnahnya, apa yang membatalkan sholat. Seorang muslim wajib mengetahuinya. Kenapa? Karena dia mengerjakannya. Setiap orang yang akan melaksanakan suatu amalan, wajib baginya untuk memiliki ilmu atas amalan tersebut, sehingga dia beramal di atas ilmu. Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat atau beramal. Jadi setiap muslim hendaknya amalannya didasari dengan ilmu, tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau taklid. Demikian pula tidak boleh beramal sekedar fanatik. Fanatik golongan, fanatik kelompok, fanatik terhadap partai, fanatik terhadap ormas. Islam tidak mengajarkan fanatisme dalam beragama, dalam beribadah. Contoh amalan yang didasari fanatisme, sudah tahu amalan itu lemah, dalilnya lemah, tapi tetap diikuti gara-gara ini amalan kelompoknya. Dan berarti dia fanatik dengan kelompoknya, padahal dia tahu itu salah, dia tahu itu tidak benar. Hendaknya seorang muslim, terlebih thalabul ilmi, beramal di atas ilmu dan tidak di atas taklid. Juga demikian pula tidak beramal karena fanatisme kelompok. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang masalah sujud sahwi. Banyak orang-orang yang sholat tidak tahu hukum-hukum dalam sujud sahwi. Maka pantas dan layak bagi kita untuk mempelajarinya, mengetahui ilmunya. Karena tidak ada orang yang tidak pernah lupa
Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beberapa kali diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, beliau mengalami lupa dalam sholat. Kadang menambah, kadang kurang. Itu Nabi kita Muhammad, orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Tapi Nabi kita Muhammad juga seorang manusia yang bisa lupa sebagaimana manusia pada umumnya. Sebagai pembuka kajian kita pada malam hari ini, saya akan membacakan fatwa dari Syekh bin Baz. Pertanyaannya, pada saat imam lupa, dia berdiri ke rakaat kelima. Siapa yang lupa? Imam. Imam lupa berdiri ke rakaat kelima. Madza naqul? Apa yang kami katakan wahai Syekh? Kami ngomong apa? Untuk mengingatkan imam. Apakah kami mengucapkan alhamdulillah? Atau kami mengucapkan subhanallah? Kami mengharapkan nasihat darimu dalam masalah ini. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz. Maka jawabannya sebagai berikut. Syekh bin Baz memberi fatwa sebagai berikut. Didengarkan, diperhatikan, ini ilmu. Agar kalian bisa mengamalkannya setelah mengetahui ilmu ini. Didengarkan. As-sunnah an yaqulal ma'mumu inda sahwil imam subhanallah subhanallah hatta yantabih. Makmum termasuk sunnah, makmum mengucapkan subhanallah subhanallah sampai imam sadar kalau dia itu salah, lupa. Terus subhanallah. Tidak hanya satu, kalau perlu satu masjid. Atau maksudnya semua makmum bisa, tidak harus satu orang. Sampai imam tahu, sadar kalau dia salah. Berarti terus-terusan Ustaz? Iya, sampai imamnya dengar, kalau enggak dengar. Subhanallah, enggak dengar. Tambah satu orang, subhanallah. Terus sampai semuanya ngomong subhanallah. Kenapa? Karena salah. Menambah satu rakaat menjadi 5 rakaat. Wa idza kana hunaka hajatun ila ayatin yatluha. Seandainya makmum perlu untuk membaca ayat, seperti makmum mengatakan idza lam yasjud, apabila imamnya tidak sujud, maka boleh diingatkan dengan membaca ayat makmumnya. Wasjud waqtarib. Imamnya enggak sujud, makmumnya yang di belakang bilang wasjud waqtarib. Ini baca ayat. Yang dibaca itu ayat Al-Quran, tapi isinya perintah wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatkan diri kepada Allah. Boleh. Tapi hukum asalnya mengingatkan imam dengan tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Kalau makmumnya perempuan, dia tidak bertasbih. Kenapa? Tapi dia menepuk tangan. Menepuk tangan. Ini kalau makmumnya perempuan. Kenapa? Karena yang diingatkan laki-laki, imamnya laki-laki, dan wanita itu suaranya aurat. Maka diingatkan dengan bertasbih. Demikian pula kalau imam ruku, maksudnya imam lupa ruku, maka makmum boleh mengingatkan dengan membaca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u
wahai orang yang beriman, rukuklah. Ini tentu saja imamnya tahu bahasa Arab, paham bahasa Arab. Kalau imamnya nggak paham bahasa Arab, ya bingung maksudnya apa. Makmum ingin mengingatkan belum rukuk, ya ayyuhalladzina amanu rukuu. Makmum imamnya nggak tahu bahasa Arab, ya nggak paham. Fala ba'sa. Jadi membaca ayat-ayat yang di situ mengandung tanbih, pengingat bagi imam, ketika imam lupa, hukumnya boleh. Dan sekali lagi, hukum asal mengingatkan imam dengan bertasbih. Boleh pula, kata Syekh bin Baz, membaca ayat-ayat yang di situ mengandung makna mengingatkan imam. Lupa sujud, wasjud waqtarib. Lupa ruku, ya ayyuhalladzina amanu rukuu. Sekali lagi hukum asalnya dengan membaca tasbih, dan kalau makmum membaca ayat-ayat yang mengandung pengingat bagi imam maka tidak mengapa. Ini fatwa pertama telah kita bacakan. Kemudian fatwa kedua atau soal berikutnya, siapa yang bisa membetulkan proyektor? Kok nggak bisa kebaca itu? Ambil remote. Kalau nggak ada remote, ada soal yang lain? Idza nusyat ruknun aw wajibun ma'al imam, madza af'al? Idza nasitu ruknan aw wajiban ma'al imam, madza af'al? U'idu salat am yalzumuni sujudu sahwi? Apabila saya lupa rukun atau lupa satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat, madza af'al? Apa yang saya lakukan? U'idu sholat, apakah saya mengulangi sholat? Am yalzamuni sujudu sahwi? Apakah wajib bagiku untuk sujud sahwi? Maka jawabannya, apabila seorang makmum lupa satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat, saqata anhu, maka kewajiban sholat itu gugur darinya. Misalnya, contoh kewajiban sholat yang dia lupa, nggak membaca tasbih ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, lupa. Dia ruku bersama imam, belum sempat baca, imam sudah berdiri. Kemudian dia ikut berdiri dan lupa membaca tasbih tadi. Lupa membaca tasbih tadi.
Didengarkan. Atau ketika sujud lupa membaca tasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, lupa. Keburu imam sudah bangun, kemudian dia ikut bangun, intinya dia tidak baca tasbih, lupa, karena lupa. Apa kewajiban dia? Kewajiban dia gugur. Ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat dan dia makmum, maka kewajiban itu gugur karena lupa. Dan dia mengikuti apa yang dilakukan imam, walaupun dia waktu ruku atau sujud tadi lupa nggak membaca tasbih. Wala syai'a alaihi, dan tidak perlu bagi dia untuk sujud sahwi setelah salam. Ketika imam salam, dia ikut salam dan nggak perlu dia menambah sujud sahwi. Kenapa? Karena dia makmum. Dan dia tadi lupa kewajiban-kewajiban sholat. Demikian pula kalau dia lupa tasyahud awal, dia duduk bersama imam, ngalamun, nggak tasyahud, nggak baca tasyahud. Imam berdiri, dia ikut berdiri, lupa. Oh, aku tadi belum tasyahud, gara-gara ngalamun, lupa. Intinya dia tidak membaca karena lupa. Maka fala syai'a alaihi, tidak ada kewajiban baginya untuk sujud sahwi. Wa yatahammaluhul imam, dia tidak perlu sujud sahwi ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat sebagai makmum. Posisi dia sebagai makmum, maka dia tidak perlu membaca sujud sahwi setelah salam. Wa yatahammaluhu imam, dan imam menanggung sholat dia yang dia tidak mengerjakan kewajiban sholat, ditanggung imam. Ini kalau yang ditinggalkan perkara wajib dan dia sebagai makmum, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu sujud sahwi. Apalagi kalau yang dia kelupaan perkara-perkara sunnah, yang wajib aja nggak masalah, apalagi yang sunnah. Adapun perkara rukun-rukun sholat dan dia sebagai makmum, fala budda minha, harus dikerjakan. Fa idza nasiyaha ya'ti biha, kalau dia kelupaan, dia mendatangi rukun yang belum dia kerjakan tadi. Summa yalhaqu imamahu, kemudian dia menyusul imamnya. Contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam sholat yang sirron, sholat yang tidak jahar, misalnya sholat maghrib rakaat ketiga, sirron bacaannya, imam baca sirron, makmum membaca sendiri. Ini rukun sholat, makmum wajib membaca Al-Fatihah, dan itu rukun bagi dia. Dan banyak imam-imam di masjid ini cepat, rakaat ketiga itu cepat. Makmum belum selesai Al-Fatihah, dia udah ruku. Apa yang dilakukan imam? Apakah menyelesaikan Al-Fatihah dia atau ikut ruku? Maka wajib bagi dia menyelesaikan Al-Fatihah, baru nyusul imam ruku. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun min arkanis salat, rukun salat. Makmum wajib mengerjakannya, wajib membacanya pada solat-solat yang sirron.
Kalau imam membacanya cepat, kamu belum selesai Al-Fatihah, kamu selesaikan dulu, baru nyusul imam. Sebagaimana yang dikatakan Syekh bin Baz ini, fa'idha nasiyaha ya'ti biha. Kalau dia lupa mengerjakan rukun tersebut, dia mengerjakan rukun tersebut, sumayal haku imamahu, kemudian dia menyusul imamnya. Ini dalam kondisi dia lupa. Al-Fatihah juga bisa lupa. Lupa nggak baca Al-Fatihah. Dalam suatu kondisi seorang makmum sholat bersama imamnya, belum baca Al-Fatihah, lupa. Maka kata Syekh bin Baz, dia mengerjakan rukun yang belum dia kerjakan itu. Berarti dia baca Al-Fatihah dulu, baru menyusul imam ruku. Contoh yang disebutkan Syekh bin Baz di sini, orang yang lupa satu rukun dari rukun-rukun sholat, imam dia bertakbir Allah Akbar untuk ruku, makmumnya nggak ruku, lupa atau nggak konsentrasi. Imamnya ruku, dia nggak ruku. Kemudian imamnya Samiallahu liman hamidah, bangun, loh kok imam udah, aku belum ruku gitu kan. Maka dia ruku dulu, baru menyusul imam. Kan bisa jadi orang dalam kondisi ngalamun itu kan. Ya ini namanya sahyan, lupa. Imamnya ruku, dia nggak ruku. Sahyan, karena lupa. Imam baru Samiallahu liman hamidah, bangun dari ruku, kemudian dia sadar, loh, dari kelupaannya. Apa yang dia lakukan? Dia mengerjakan rukun yang dia tinggalkan tadi, yaitu ruku, membaca tasbih, kemudian dia bangun untuk menyusul imam. Wa yutabi'ul imam. Setelah itu ya dia mengikuti gerakan-gerakan imam. Wa hakadha law nasiya sajadah ula wa sajadal imamu summa rafa'a fantabahal ma'mum wal imamu qad rafa'a min sajadil ula. Demikian pula imam sujud yang pertama, sampai bangun dia baru sadar. Kalau imamnya sudah sujud yang pertama, maka dia mengerjakan sujud yang pertama, kemudian baru menyusul imam dan mengikuti imam. Ini kalau yang dia lupa dan dia sebagai makmum, perkara rukun dari rukun-rukun sholat, maka dia mengerjakan rukun tersebut walaupun harus ketinggalan imam. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya rukun sholat tidak gugur dari makmum ketika dia lupa untuk tidak mengerjakannya. Yang dia lakukan, dia mendatangi rukun yang dia tidak kerjakan tadi, baru kemudian menyusul imam. Karena siapa yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat, sholatnya tidak sah, walaupun dia makmum. Naam. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya
Saya akan membacakan kepada kalian risalah sujud sahwi, sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Utsaimin berkaitan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah ibarah tentang dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menutupi kekurangan yang terjadi di dalam sholatnya. Yang kekurangan tersebut karena lupa. Yang mana sebab kekurangan dalam sholat ada 3 macam. Yang pertama menambah, mungkin menambah rakaat. Wa naqas, kekurangan, mungkin kekurangan rakaat. Wa syak, dan yang ketiga karena sebab keraguan. Yang pertama menambah. Apabila orang yang sholat menambah di dalam sholatnya berdiri, menambah berdiri, menambah duduk, menambah ruku', menambah sujud muta'ammidan, dengan sengaja, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Apabila menambahnya karena lupa, dan dia tidak ingat sampai selesai sholat, maka tidak ada kewajiban bagi dia kecuali sujud sahwi, dan sholatnya sah. Apabila dia ingat menambah gerakan-gerakan sholat ini, di tengah-tengah dia menambah gerakan tersebut, wajib bagi dia kembali. Wajib dia kembali. Misalnya ada orang berdiri ke rakaat kelima, dia baru ingat ini menambah 1 rakaat, maka dia kembali duduk untuk tahiyat akhir. Langsung duduk untuk tahiyat akhir. Dan tambahan ini enggak dianggap, karena dia menambah berdiri, menambah rakaat. Kalau dia ingatnya di tengah-tengah menambah gerakan tersebut. Setelah itu dia salam dan sujud sahwi, kemudian salam, dan sholatnya sah. Sholatnya sah. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sholat duhur 5 rakaat. Kemudian selesai salam, ada yang berkata kepada Nabi, uzida bis sholat, apakah sholatnya ditambah wahai Rasulullah? Faqala wa mazalak, wa mazaka, apa itu? Qalu, para jamaah, para sahabat berkata, sholaita khamsan, engkau sholat 5 rakaat. Jadi ada ngobrolnya, ada perbincangannya, ada hiwar, ada muhadasah antara imam dan makmum. Dan perbincangan ini tidak mempengaruhi sholat. Kok tidak mempengaruhi sholat, Ustaz? Kan setelah Rasulullah ngobrol, bertanya, benar toh? Rasulullah berdiri, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian langsung sujud sahwi, kemudian salam. Berarti antara salam pertama dengan salam setelah sujud sahwi ada tadi perbincangan tadi, dan itu enggak masalah, karena ngobrolnya itu kan setelah salam, selesai sholat. Kemudian berdiri takbiratul ihram, kemudian sujud sahwi. Setelah sujud sahwi salam,
selesai sholat. Artinya ketika imam salah, selesai sholat ditanya, berkata, ini tadi kok 5 rakaat ini? Apa iya? Semua bilang, oh iya. Maka kalau tahu begitu, imam langsung berdiri takbiratul ihram, makmum ikut semua. Allahu Akbar. Gak baca Al-Fatihah, langsung sujud sahwi 2 kali. Setelah itu salam, selesai sholat. Sudah tahu ditambah, diam semua. Ini tidak tahu fikih lupa dalam sholat. Kecuali yang ikut lupa, yo nggak berdosa. Rawahul jamaah, hadisnya sahih. Kemudian assalamu qabla tamami sholat. Salam sebelum sempurnanya sholat, dari tambahan di dalam sholat. Fa idza sallamal musalli qabla tamami sholatihi muta'ammidan batalat sholatuhu. Apabila orang yang sholat sebelum sholatnya sempurna dia mengucapkan salam, maka sholatnya batal. Sholat maghrib tahiyat pertama langsung salam, berarti kan dia cuma 2 rakaat. Dia melakukannya sengaja, sholatnya batal, nggak sah. Tapi kalau dia lupa, kurang 1, dia salam kurang 1 rakaat, dia tahiyat awal salam, sholat maghrib, berarti kan kurang 1 rakaat. Apabila jarak antara salam dan ingat, antara ingat dan diingatkan ya sama saja. Dia ingat dengan sendirinya, ingat dari sendirinya, misalnya dia sholat munfarid, selang 1 jam baru ingat, loh aku tadi kok cuman, maka sholatnya nggak sah, diulang. Wa in dzakara ba'da zamanin qalil, tapi kalau ingatnya dalam waktu yang singkat, kada qikotain 2 menit, atau salasa atau 3 menit ingat, fa innahu yukmilu sholatahu, dia mengulang sholat, fa innahu yukmilu sholatahu, dia menyempurnakan sholatnya. Setelah wirid sekitar 3 menit baru ingat, ketika dia wiridan, kok aku tadi rakaat pertama sudah salam dalam waktu 3 menit, ya kan? Dia berdiri Allahu Akbar takbiratul ihram, niat rakaat ketiga, sampai selesai, sampai salam, tahiyat akhir salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Demikian pula kalau diingatkan orang, misalnya Indra sholat maghrib, dia masuk takbiratul ihram rakaat kedua, imamnya salam, dia ikut salam, berarti kan dia kurang 1 rakaat, ya kan? Kemudian Asgang ingatkan, kamu tadi kurang 1 rakaat. Apa iya? Iya. Terus Indra baru ingat, oh iya. Maka dia berdiri ke rakaat ketiga,
tahiyat akhir, kemudian salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam, selesai. Jadi ingatnya antara ingat sendiri atau diingatkan orang sama saja. Selama jaraknya tidak lama, dia menyempurnakan sholatnya. Kalau jaraknya lama, misalnya 30 menit, oh itu udah lama. Maka dia mengulang sholatnya, mengulang sholat maghribnya. Paham? Paham ya tulab? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim dhuhra aw al-asra. Rasulullah salat duhur atau salat asar 4 rakaat. Fa sallama min rak'ataini. Kemudian Rasulullah salam dari 2 rakaat. Jadi tahiyat awal salam. Kemudian selesai salam, Rasulullah keluar dari masjid. Kemudian orang-orang berkata, kusiratis sholat, apakah sholatnya dikosor? Faqaman Nabi SAW ila khusyabatil masjid. Kemudian Rasulullah berdiri, fattaka alaiha, dan bersandar di kayu di masjid. Mungkin pohon, masih ada pohon kurma di masjid. Kemudian Rasulullah bersandar di pohon itu, ka'annahu ghadban, seakan-akan Rasulullah marah. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah anasita am kusirati salat. Ada seorang lelaki yang berdiri dan berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kamu lupa atau salatnya dikosor? Faqala Nabi SAW, Nabi berkata, lam ansa walam tuksor. Saya tidak lupa dan salat tidak dikosor. Maka ada orang yang berkata, bala qad nasita. Benar wahai Rasulullah, kamu lupa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabah. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, ahakun ma yaqul, apakah benar apa yang dia katakan? Qalu na'am. Orang-orang yang di masjid bilang, ya. Fataqaddama Nabiyu fa sallama baqiya min salatihi. Kemudian Rasulullah maju menjadi imam dan meneruskan salat yang kelupaan 2 rakaat. Summa salama, kemudian Rasulullah mengucapkan salam. Summa sajada sajdataini summa salama. Kemudian Rasulullah sujud 2 kali, kemudian salam. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang muttafaq alaih. Jadi dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya Rasulullah pernah lupa kekurangan dalam salat, tahiyat awal, salam. Kemudian diingatkan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah meneruskan sholatnya atau menyempurnakan sholatnya. Kemudian salam, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Demikian. Sholat itu ibadah yang utama. Kalau imamnya salah diingatkan, ada aturannya, jangan dibiarkan. Bagi yang tahu, bagi yang ingat, sholat ngalamun semua. Itu menunjukkan ketidakkhusyuan dalam sholat. Yang satu ingat ini, yang satu ingat itu, yang satu nggak tahu ini rakaat keberapa. Pokoknya ikut imam. Tidak demikian. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang tentang sujud sahwi ini, karena waktu telah menunjukkan waktu salat Isya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.